Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kami bersyukur bisa menjumpai saudara dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, kita umat yang diberkati Tuhan. Amin. Mari saat ini kami mengajak saudara semua, sama-sama kita sepakat, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita, karena Dia layak disembah. Mari satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami tenang bersama Engkau. Di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, segenap hati kami mau sama-sama Tuhan, pagi hari ini kami mau menaikkan doa ucapan syukur kami. Karena kasih-Mu yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan disenangkan melalui doa pujian kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi namanya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah kita. Mari bertepuk tangan, mari menyanyi bermanfaat buat Tuhan Yesus. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan, tetaplah di atas pujian kami. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung
atas segalanya. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Semua mampu Kau lakukan. Teruskanlah perbuatan baik-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Karena kami tahu kepada siapa kami berpegang. Mari jemaat, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa untuk hari yang Kau beri, khusus hari ini Tuhan, di mana setiap kami hendak beribadah kepadamu, Allah yang hidup, yang layak menerima segala sesuatu yang dari pujian, penyembahan dari setiap umat-Mu. Dari awal pertengahan kami sudah menaikkan pujian penyembahan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang sudah Kau beri, di mana hari-hari yang sudah kami jalani Tuhan, Kau selalu ada menyertai sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Nyatakan ya Tuhan kehadiran-Mu selalu. Dan setiap keadaan kami, apapun kami adanya Tuhan. Dan setiap hari ini juga Tuhan, kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami sudah naikkan pujian penyembahan dan tiba waktunya kami untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada kekuatan kami menghadapi segala permasalahan-persoalan pergumulan hidup kami. Karena melihat Roh Kudus keluar yang memampukan kami untuk lebih lagi berharap pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami solusi-solusi kekuatan baru dalam menghadapi segala sesuatu yang kami akan jalani pada hari ini Tuhan dan selanjutnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya yakin saat ini saudara keadaan kondisinya luar biasa. Amin. Dan saat ini juga kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan saudara-saudara dalam ibadah online ini, biar tangan kasih Tuhan terus menyertai sepanjang hari yang sudah kita jalani ya dalam setiap kehidupan ini. Dan biarlah saat ini kita berfokus pada Tuhan, khususnya pada firman yang akan kita dengar daripada Tuhan melalui apa yang disampaikan pada hari ini. Dan kita percaya hari-hari sudah kita lalui, tahun 2024 khususnya sudah kita jalani, bahkan kita sudah menapak pada minggu terakhir dalam bulan Februari ini. Dan kita percaya dan yakin tangan Tuhan lah. Mungkin masa lalu hari-hari yang sudah kita lalui banyak hal-hal yang belum kita capai. Dan satu harapan kita dalam Tuhan, mungkin saudara menghadapi segala suatu situasi, keadaan apapun juga dalam hari-hari yang sudah kita lalui, tahun, bulan, bahkan akan menapaki bulan ketiga di tahun 2025 ini. Mungkin di antara kita masih ada yang terseok-seok atau belum mencapai suatu keberhasilan dalam Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang masih memberatkan dalam kehidupan kita, baik beban-beban apapun juga, bahkan dosa. Kita yang hendak bertumbuh pengenalan akan Tuhan lebih lagi dalam keberhasilan kita dalam menjalani kehidupan ini, dan selalu berharap menghadap Tuhan lah. Marilah kita belajar apa aja saja yang kita begitu berat kita jalani ini, karena kita selalu berharap pada Tuhan lah. Tapi bagian kita masih banyak hal-hal yang mungkin juga kita tidak tahu atau juga kita anggap remeh atau menganggap sepele segala sesuatunya yang kita masih menyimpan. Dan kita percaya tangan Tuhan lah selalu menyertai seluruh kehidupan kita. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka dalam Ibrani 12 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan saudaraku, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di sini ada perkataan, marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mungkin banyak hal-hal yang kita belum bereskan di tahun-tahun yang lalu, bahkan bulan-bulan lalu sampai saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Banyak hal yang kita belum bereskan, jadi beban, bahkan beban itu kita simpan terus, dan itu akan menjadi dosa saudaraku. Baiklah saat ini juga, apa sih beban, apa sih yang begitu merintangi kita, supaya kita terlepas dan kita lepaskan beban ini kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan terus terbuka untuk
menerima apapun yang kita hadapi. Karena kita pasrah kepada Tuhan lah yang berdaulat atas hidup kita. Mari saudaraku, beban apa sih? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita terambil dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan bacakan bagi saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itulah saudaraku, pelajaran untuk kita. Kita terus diajar oleh firman Tuhan. Mungkin sampai saat ini kita masih menyimpan, mungkin kita anggap sepele, anggap hal yang biasa-biasa aja. Itu untuk kepahitan dalam hidup kita. Sakit hati, kebencian, kekecewaan terhadap seseorang, siapapun. Baik dalam keluarga, suami istri. Mungkin juga orang tua terhadap anak. Anak juga terhadap orang tua. Atau juga saudara-saudara yang lainnya. Dan kita percaya inilah pelajaran buat kita. Apakah kita mau melepaskan pengampunan untuk mereka semua? Nah, marilah kita belajar. Ya gitu, tema ini adalah hidup dalam pengampunan. Pengampunan menjadi salah satu ciri hidup murid Kristus. Seorang yang hidupnya berfokus pada Kristus tentu akan menghidupi prinsip yang diajarkan dan dipraktekkan Yesus agar diteladani semua orang percaya. Kita harus memiliki kerelaan. Karena apa saudaraku? Satu, kita semua bersalah. Refleksi hidup kita. Sejauh mana sih hidupan kita ini di hadapan Tuhan? Apakah kita merasa tidak bersalah? Apakah saudara-saudara di rumah tidak pernah berbuat salah, tidak berbuat dosa? Nonsen saudaraku. Karena firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita harus benar-benar meneladani Yesus sebagai Tuhan yang sudah membuktikan dia. Dia datang ke dunia ini menjadi seorang hamba, jadi manusia. Bahkan dia lakukan banyak mujizat kebaikan. Tapi orang-orang membenci dia, bahkan menyalibkan dia. Sampai masa akhirnya pun Tuhan Yesus masih berkata,
Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Demikian juga kita penuh dengan kerelaan, harus memiliki kerelaan karena kita semua itu bersalah, saudaraku. Kalau dalam kita baca dalam Matius 18 ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus mengatakan pada Yesus seperti itu. Ketika harus menanyakan kepada Yesus tentang berapa kali ia harus mengampuni saudara yang bersalah, yang berbuat salah kepadanya, sebenarnya hal itu juga berlaku untuk kesalahan yang pasti pernah dan akan dilakukan. Seringkali kita excuse apa cari alasan lah, saudaraku, untuk setiap kesalahan kita, dan kesalahan orang lain berbuat pada kita pun kita anggap lebih besar. Padahal kita mungkin sudah pernah melakukan kesalahan, berbuat dosa, dan akan kita lakukan juga mungkin selanjutnya dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga seperti Petrus lah, berapa kali kalau orang berbuat salah harus kita ampuni. Tidak seorang pun yang benar. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti setiap kita pun sebagai orang bersalah dan melakukan dosa. Namun karena ada Sang Pengantara Yesus Kristus, kita minta ampun kepada Bapa melalui Yesus, dosa kita diampuni. Demikian juga kita sebaliknya, saudaraku. Ya, kerelaan kita harus seperti itu, saudaraku. Karena kita adalah murid Kristus, orang yang sudah tebus dosa kita, sudah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena kenyataan ini kita didorong untuk bisa memahami dan kemudian mengampuni orang yang berbuat salah. Karena kita pun orang bersalah, dosa kita mungkin lebih banyak daripada orang itu. Maka kita sebagai sifat karakter Kristus, kita pun harus memahami orang lain yang berbuat salah kepada kita, dan kita pun gampang mengampuni orang itu. Dua hal. Hal kedua yaitu, saudaraku, kita harus memiliki kerelaan, yaitu kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Amin. Kita semua sudah terlebih dahulu diampuni. Kalau dalam ayat yang Matius 18 ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Demikian juga setiap kita. Ketika kita berbuat salah, Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya di atas kayu salib. Ketika kita bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan dengan tangan terbuka, Dia, Yesus, rela mengampuni kita. Hal ini hendaknya menyadarkan kita juga bahwa belum tentu kesalahan kita itu lebih kecil dari orang yang harus kita ampuni. Mungkin kita lebih besar dosa kita. Jadi ketika kita mengingat sudah lebih dahulu diampuni Tuhan, seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentu saja perlu proses. Gak gampang, saudaraku. Mungkin antara ringan dan berat tergantung pilihan kita. Mengampuni seorang, memaafkan seorang itu tergantung pilihan kita. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya untuk kita, dan Dia akan menolong kita. Nah, ketika mau cepat atau lambat pun tergantung kita. Kalau kita lebih cepat, orang berbuat salah kepada kita, langsung kita mengampuni orang itu, memaafkan orang itu segala kesalahannya, dan menerima dia padanya. Tergantung hati kita, saudaraku. Pilihan kita. Proses tergantung apa sikap kita, merespon dengan benar apa tidak untuk hal mengampuni. Kalau kita berbalik pada firman Tuhan, jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu pun yang di surga tidak mengampuni. Waduh, bahaya, saudaraku. Hal ketiga, kita perlu kerelaan, yaitu kita tidak mau hidup dalam hukuman, saudaraku. Kalau kita masih menyimpan segala kepahitan, sakit hati kita, kebencian, dendam terhadap seseorang, siapapun juga,
khususnya dalam keluarga kita, khususnya apalagi suami istri. Wah, kita tidak mau jatuh dalam hukuman Tuhan. Seperti dalam Matius 18:34-35 itu, maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ketika seorang ini yang hutang lebih banyak pada Tuhannya diampuni, bebaskan hutangnya. Tetapi ketika ada orang yang berhutang kepada dia mencekik orang itu, memasukkan dalam penjara. Demikian juga seperti kita. Ketika kita sudah diampuni segala kesalahan dan dosa kita dari Bapa Surgawi, maka kita nggak bisa mengampuni seorang untuk dosa yang lebih kecil daripada dosa kita. Tuhan bilang, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ini perintah Tuhan, saudaraku. Seperti kita doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu harus ada timbal balik, saudaraku. Kita sudah diampuni oleh Tuhan dan kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mereka yang tidak mau mengampuni digambarkan seperti seorang yang diserahkan kepada algojo. Itu serahkan mungkin saya nggak tahu. Selain Tuhan izinkan oleh Tuhan, digocok oleh setan atau iblis juga untuk sampai orang itu bisa melepaskan pengampunan. Itu orang yang menyimpan dendam dan enggan mengampuni di bawah penghukuman. Dampaknya itu ia kehilangan damai sejahtera, berpotensi merugikan diri sendiri dengan penyakit mental dan fisik, dan kehilangan banyak hal-hal yang berharga di dalam kehidupan yang dia jalani. Saudaraku, kita tidak mau, saudaraku, bebaskan hatimu, hati saudara. Mungkin saat juga yang mendengarkan firman Tuhan ini mungkin masih mendendam, menyimpan segala kepahitan, kebencian terhadap seseorang siapapun juga. Marilah, banyak kasus, saudaraku, karena dendam, kebencian, kepahitan masih menyimpan dalam hati seorang itu. Mungkin orang itu tanpa sadar sakit jiwa, terlebih lagi masuk ke dalam keadaan fisik. Banyak kasus-kasus yang saya alami dalam pelayanan juga dengan teman-teman yang lain. Ketika ditanya untuk mengampuni seorang, bahkan dia sebut, sampai mati pun saya tidak bisa mengampuni orang itu. Tuhan yang Maha Tahu. Kan Tuhan memberikan kesempatan untuk lebih lagi orang itu melepaskan pengampunan untuk seseorang. Tapi orang itu karena ketegaran hatinya, mengeraskan hatinya untuk tetap, karena kebenciannya sudah membatu dalam hatinya, dalam dirinya, hingga mendatangkan penyakit secara fisik. Sampai mati pun banyak, saudaraku. Dan kita percaya, kita tidak mau di bawah penghukuman karena satu hal yang mungkin kita bisa bebaskan, saudaraku. Pengampunan itu buat orang yang sungguh-sungguh yang membuat kita sakit hati. Karena dampak sakit hati, luar biasa. Sangat-sangat jauhkanlah dari dalam kehidupan kita. Tuhan selalu membuka tangannya untuk memberikan pengampunan buat kita, dan kekuatan kemampuan Tuhan lah, tangan Tuhan terus menopang kita untuk kita menjadi pelaku firman itu sendiri. Kita lepaskan pengampunan dan Tuhan akan menurunkan belas kasihan buat kita, dan kita akan mengalami kebebasan terlepas dari segala kepahitan dendam kita. Mari saudaraku, sadari mungkin saudara masih kesal, kecewa, kepahitan apapun menghadapi siapapun juga. Marilah saatnya ketika kita mendengar firman Tuhan, biarlah lepaskanlah pengampunan bagi orang yang sudah
menyakiti saudara semua. Biarlah firman Tuhan ini terus meneguhkan kita. Biar Roh Kudus bekerja dalam diri kita, melalui kita. Biar Tuhan bekerja dengan kuat kuasanya. Dia limpahkan kasih-Nya. Karena kita sudah tebus, karena Dia begitu besar kasih-Nya akan atas kita. Karena Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia panjang sabar menunggu kita untuk melepaskan pengampunan bagi yang orang-orang yang sudah membuat kita kepahitan, dendam, bencian. Karena tipu daya iblis supaya kita tidak masuk dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin membentuk kita dan iblis main dalam hal ini supaya kita disingkirkan. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai kita sampai selama-lamanya dan kita siap untuk mengampuni, melepaskan pengampunan bagi orang yang sudah membuat kita kecewa, kepahitan, dan juga sakit hati, kebencian, bahkan jadi dendam. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber segalanya dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, jamah setiap hati kami yang saat ini masih mendendam, masih menyimpan segala kepahitan, kekecewaan, kebencian. Saat juga biar kasih karunia Tuhan terus melimpah-limpah dalam seluruh kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Oh jamah Kau lawat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar mereka punya kelepasan untuk mengampuni seseorang siapapun juga yang sudah membuat kepahitan dalam kehidupan mereka, bahkan menjadi kebencian, dendam Tuhan. Firman-Mu biar tertanam dalam hati mereka, biar Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, melawat menjamah, memberikan sesuatu yang luar biasa, pembaharuan daripada Tuhan, hal-hal yang baru ya Tuhan, ketika setiap kami juga melepaskan pengampunan sendiri. Karena kami ingin jadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan apa yang Kau kehendaki supaya kami tetap hidup bebas Tuhan, bukan di dalam penghukuman itu sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, ibadah ini sudah selesai dan kita akan berdoa buat setiap kita yang saat ini mengalami apapun juga dalam kehidupan mereka, khususnya ketika mereka masih menyimpan sakit hati, kepahitan, dendam, kebencian. Mari kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, kami percaya firman-Mu tetap tertanam dalam hati pikiran setiap kami Tuhan, khususnya jemaat-Mu yang mendengarkan atau melihat beribadah dalam online ini Tuhan. Biar Kau lawat jamah memberkati kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa sungguh menjadi anak Tuhan yang berkenan padamu ya Bapa. Bapa, demikian juga kami bersyukur untuk hari-hari yang kami jalani Tuhan. Biar beban dan dosa itu kami tanggalkan Tuhan, karena kami tahu firman-Mu iya dan amin. Karena firman-Mu ya yang terus mengingatkan kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran Tuhan. Ajar kami lebih lagi taat kepada firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga Bapa, secara khusus kami bersepakat Tuhan berdoa untuk Pak Satria yang dalam pemulihan operasi Tuhan. Biar tangan Tuhan terus Tuhan menjamah, terus memberkati, memberikan kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, sehingga Pak Satria bisa pulang dengan sehat kembali dan bisa beraktivitas dan melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, baik sebagai ketua BPD dan juga sebagai gembala yang di pusat Jalan Merak Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap kehidupan kami, berkati setiap kehidupan umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, baik ada di Jalan Merak
dan juga dan cabang-cabang berkat anugerah dari kemurahan Tuhan melimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Apapun yang mereka mohonkan, dan kami percaya Kau terus melimpahkan dengan segala berkat anugerah kasih karunia-Mu dan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk kota ini Tuhan, berkati kota ini sebagai kota yang tenang, tentram, aman Tuhan, karena tangan Tuhan terus menjaga dan melindungi kota kami, dan juga memberkati pemerintahan yang sekarang Tuhan. Kau berkati terus pemerintahan sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, dan hidup mereka sungguh-sungguh mengerjakan tugas pelayanan sebagai khususnya wali kota dan wakilnya dan seluruh aparat-aparatnya berkati oleh Tuhan, sehingga bisa mengerjakan tugas pelayanan Tuhan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab Tuhan untuk kepentingan kota ini Tuhan. Berkati seluruh Tuhan keberadaan warga kota Bogor ini, kota yang kami cintai Tuhan. Demikian juga berdoa untuk Indonesia, berkati bangsa Indonesia dengan segala keberadaannya kepada suku-sukunya Tuhan, dan juga pemerintah yang sekarang Tuhan berkati, berikan hikmat pengertian, hati yang bijaksana, adil, melakukan segala sesuatunya dengan benar Tuhan, karena hidup dalam takut akan Tuhan, melakukannya sungguh-sungguh dan jawab dedikasi yang tinggi untuk bangsa ini, supaya Indonesia makmur dan rakyatnya sejahtera. Terima kasih Bapa, berserahkan tangan kasih Tuhan terus menyertai bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga berkati setiap jemaat-Mu yang mungkin dalam minggu-minggu berulang tahun, berkati seluruh kehidupan mereka, apa yang mereka mohonkan pada Tuhan, biar Tuhan yang terus menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka di hadapan Kau Tuhan. Berkati kehidupan keluarga, setiap pekerjaan apapun juga, biar nama Tuhan selalu dipermuliakan ketika mereka menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkan hatimu dan angkat tangan kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selesaikan ibadah ini dengan mendapat berkat dari Bapa Surgawi, berkat dari Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang Dia sudah buktikan. Dia mau menebus kita dan bahkan mati untuk kita, dan darahnya tercurah untuk bukti penebusan itu sendiri. Dia sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita, biar kita pun kita mau dibentuk, diproses untuk menjadi serupa dengan Yesus adanya. Terima berkat dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menolong kita, beri kekuatan, kemampuan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat ini berkata, amin.